Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Zahran, kelas B, NPM 18139, mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian proposal di bawah bimbingan Dr. Subirlowino, SHMPD, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dengan judul Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata dikaitkan dengan Kepres nomor 12 tahun 2020. Bab 1 berisikan latar belakang yang bahwasanya saat ini hampir semua negara di dunia berbicara mengenai bagaimana berupaya atau berusaha untuk memutus rantai penyebaran coronavirus disease 2019. Salah satunya yaitu negara kita tercinta yaitu Indonesia. Begitu banyak informasi yang simpang siur terkait COVID-19 yang membuat masyarakat yang ada menjadi khawatir dan sangat takut tertular virus tersebut. Rasa khawatir pun dirasakan oleh pelaku usaha yang secara langsung berhadapan dengan masalah mendapatkan bahan baku, proses produksi, pengepakan barang, distribusi barang pada konsumen, dan lain-lain. Juga melanda pada bidang usaha lain. Contohnya seperti justru kita harus lebih mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan atau zoonosis tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi. Namun, sejak dilaksanakan kebijakan lockdown maupun social distancing, banyak perjanjian di masyarakat yang dilakukan antara manusia, antara badan hukum, maupun antara manusia dan badan hukum yang telah melakukan kontrak, perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran pandemi tersebut. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini ialah yang pertama, apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dijadikan alasan sebagai force majeure jika situasi pandemi? Lalu yang kedua, apa saja pengaruh pandemi dalam pelaksanaan hubungan hukum khususnya perjanjian? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dijadikan alasan sebagai force majeure di kala situasi pandemi atau tidak. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apa sajakah pengaruh pandemi dalam pelaksanaan hukum khususnya perjanjian. Kegunaan penelitiannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kegunaan penulisan, yaitu dari segi teoritis dapat memberikan kepastian hukum dan bagaimana cara kerja perjanjian di kala situasi pandemi. Dan pertimbangan hukum apakah force majeure dapat dilakukan atau tidak. Lalu yang kedua dari segi praktis, yaitu dapat memberikan pencerahan bagi para praktisi hukum untuk melanjutkan beberapa perjanjian tentu dengan syarat-syarat dari Kepres nomor 12 tahun 2020. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Seperti yang diketahui bahwasanya ada beberapa syarat sah perjanjian, yaitu sesuai dengan atau merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Jika suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan tersebut, maka demi hukum perjanjian tersebut adalah sah. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat tersebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada spesifikasi penelitian yang berisikan penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan menggambarkan objek permasalahannya ialah apakah dalam situasi pandemi ini bisa dijadikan alasan untuk masuk dalam unsur-unsur force majeure. Lalu yang kedua ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, juga bisa disebut sebagai
penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Yang ketiga ada tahapan penelitian, terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Selanjutnya ada yang kelima ada alat pengumpulan data yang berisikan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada kesempatan kali ini memakai pengumpulan data melalui kuesioner. Lalu yang keenam ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif dengan mengolah data-data yang terkumpul dari responden dan menganalisis data tersebut. Lalu selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berlokasi di Komplek Muhammadiyah, Kecamatan Gedebagi, Kelurahan Tembolang, Bandung, Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada jadwal penelitian yang dapat dilihat pada tabel atau kolom tersebut. Lalu ada sistematika penulisan outline yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan outline. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.